Ya, saudara, besok tepat 70 tahun rakyat Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan. Tentunya momentum peringatan kemerdekaan ini tidak hanya sebagai seremoni peringatan proklamasi, namun diharapkan bisa menjadi refleksi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yakni menjadikan Indonesia yang benar-benar merdeka dan juga berdaulat. Apakah saat ini di usia yang ke-70 tahun Indonesia sudah sesuai dengan harapan seluruh rakyat, baik dari sisi politik, ekonomi, dan juga sosial, dan apakah masih perlu dilakukan dan juga menjadi PR bangsa apa saja harus dilakukan? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air Genta, Bapak Indra Hasan, dalam segmen wawancara. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra, Indonesia sudah 70 tahun. Apakah perjalanan bangsa ini sudah sesuai dengan track dan sudah sesuai dengan harapan para pemuda di Indonesia? Jadi kalau dilihat dengan realita yang ada, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa maupun generasi muda saat ini. Dan tiap hari kita melihat keterpurukan dalam segala segi, baik sisi politik, seperti konflik antara Golkar dengan internal dari politiknya. Terus yang kedua dari sisi ekonomi, pedagang daging baru selesai demo. Tadi saya baru lihat berita kesusahan daging. Artinya real sektornya tidak berjalan. Dengan tidak adanya jalannya real sektor, income generator atau lapangan kerjanya hilang, pengangguran makin meningkat. Nah, sisi lain, invasi yang dilakukan oleh perusahaan asing, contohnya perusahaan Cina, masuk ke Indonesia, membawa seluruh perangkat, baik tenaga kerjanya, baik yang unskilled, masuk ke Indonesia seperti di Tangerang maupun Papua. Kita masalah besar di sisi kehidupan berbangsa bernegara. Jadi artinya kita tidak mempunyai dignity memiliki negara ini seutuhnya. Dignity. We don't have the dignity, kehormatan. Jadi ini yang perlu dibenahi oleh kita semua, khususnya pemerintah yang merupakan diberikan kepercayaan sebagai pemegang regulator segala sisi, baik politik, sosial, budaya, ekonomi. Ini yang kita rasakan saat ini, keributan daging, terjadilah reshuffle beberapa menteri. Itu. Baik, jadi artinya sekalipun kita sudah memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan para pendahulu kita, namun kemerdekaan seutuhnya itu belum kita dapatkan, gitu ya Pak ya. Termasuk juga bagaimana kalau kita melihat tadi mungkin Pak Indra sudah menyebutkan dari sisi ekonomi, bagaimana dengan kedaulatan kita di bidang lainnya, misalnya kedaulatan energi, dan tadi sudah disinggung sedikit mengenai pangan, gitu ya Pak ya. Bagaimana kedaulatan sepenuhnya ini? Apakah sudah cukup kita rasakan atau belum? Oh, sangat kurang. Jadi waktu Pak Jokowi ke rumah saya 1 minggu sebelum debat terakhir bulan puasa, saya katakan kepada beliau bahwa Indonesia ini negara kepulauan. We are number one biggest island in the world. Jadi nomor 1 di dunia ini yang Allah berikan pada kita. Jadi artinya maritim produk itu kita nomor 1. Tapi sisi lain ada industri-industri yang terkait dengan protein animal protein, jadi seperti sapi daging yang dibicarakan. Kita nggak mungkin swasembada hewan, karena secara technical know-how 1 ekor sapi itu membutuhkan 2 hektar. Itu yang saya kasih tahu ke Pak Jokowi. Jadi kita perlu kolaborasi dengan negara kontinen, let's say Australia, Brazil, India itu. Jadi sehingga kita bisa swasembada daging, tidak punya masalah seperti sekarang ini. Artinya sapi orang kita beli, kita gemukin di Jawa ini. Karena Jawa ini masyarakatnya memang sudah membudaya di peternakan dan pertanian. Terus sapi itu kan perlu makan, Mbak. Kita bangun feedstock, pakan ternak, jagung, sorghum, singkong yang jangka pendek. Untung bangun lapangan kerja di pedesaan, sehingga TKI nggak perlu keluar, karena kita punya lahan ini. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi artinya
Artinya kita belum punya kedaulatan pangan. Kita ribut terus dengan pangan. Artinya kita belum berdaulat. Ini yang kita perlu benar. Itu saya kasih tahu ke Pak Jokowi sebelum beliau jadi presiden. Nah sekarang kita bicara energi. Energi itu memerlukan teknik yang sophisticated sedikit, seperti energi gas, minyak. Nah sekarang ini sekitar 80% itu kita sudah kerjasama dengan asing yang share-nya itu lebih besar asing. Artinya kita tidak punya kedaulatan energi dari sisi manajemennya. Betul kita punya energi, tapi kita tidak mampu mengendalikan produk energi itu sendiri. Seperti kita memakai untuk power plant, listrik, gas. Tapi si partner asing ini enggak, aku mau ekspor. Kita nggak bisa apa-apa Mbak, karena kalau share kita sedikit. Ini yang jadi masalah. Kita tidak berdaulat energi, sehingga energi kita atau listrik kita dan sebagainya dibutuhkan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat ini. Tapi ada kemudian komitmen dari pemerintah saat ini untuk lebih mengedepankan sumber daya alam di sektor maritim, Pak. Terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu sudah dicanangkan dan itu sudah menjadi salah satu upaya yang sedang digagas dan digalakan oleh pemerintah Kabinet Kerja ini. Jadi waktu diskusi saya dengan Pak Jokowi di rumah saya itu, saya bilang betul. Kita diberi Allah itu sudah free jalan tol. Kan kita negara kepulauan. Laut itu sudah dibangun oleh Allah, nggak perlu kita bangun. Yang kita bangun itu peralatan, kapal, pelabuhan. Dan sekarang ini poros maritim. Kita bicara yang poros maritim, kita juga harus hati-hati. Kayak Line Sutra. Itu kan Cina ingin melindungi teritorial dia, Mbak. Yang kita khawatirkan adalah sesuatu pemahaman nanti Indonesia ini tidak berdaya. Karena kita teknologi maritim ini kan kita belum terbangun. Saya kebetulan perusahaan kapal, industri kapal. Jadi saya memahami itu. Jadi yang diperlukan sekarang ini, kita punya kemampuan pelabuhan. Kita bisa bangun sendiri. Kita nggak perlu asing. Kapal, kita bangun sendiri. Dengan DWT yang sekitar 10.000 ton. We can do that. Itu. Jadi artinya tidak hanya kemudian menggali sumber daya alam dan potensinya, tapi juga SDM-nya juga lebih diperdayagunakan. Pak Indra, sejauh ini apa saja faktor-faktor krusial yang sebenarnya sulit untuk kita berdaulat di negeri sendiri? Tadi SDA sudah sangat melimpah. Selain SDM apa lagi? Kita kalau SDA itu boleh dikatakan nomor 1 di dunia. All of things we have it. Yang kedua, sumber daya manusia untuk pasar. Kita nomor 4 di dunia. Artinya kalau kita bangun suatu produk, local market sudah bisa hidup sendiri. Ini. Nah terus kekurangannya kita adalah lupa who we are. Kita ini merasa pandai. Kita harus rubah. Kita harus pandai merasa. Kita ini kan hamba Allah. Jadi kalau Mbak nanya tadi kenapa masalah, kita meninggalkan ilmu yang Allah berikan. Seperti saya umat Islam, saya harus belajar Al-Quran, harus sholat sesuai dengan tuntunan, sehingga semua rahmat itu kan dari Allah. Nah, itu antara zohir dengan goib. Yang kita tadi zohir itu harus diimbangi, diintegrasi dengan yang goib, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, artinya tadi Bapak, saya tertarik dengan pernyataan bahwa kita janganlah merasa pandai, tapi harus pandai merasa. Yes. Nah, harus ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang lebih ditingkatkan, tapi bagaimana hubungan antar manusia sendiri, misalnya kerukunan antar umat beragama, yang belakangan ini mungkin sering terjadi konflik begitu, Pak. Anda melihatnya bagaimana? Jadi kalau saya hubungan yang Allah itu totalitas saya serahkan, pasti saya akan menyayangi seluruh manusia di dunia ini. Saya tidak partner bisnis saya bisnis sudah di global, Mbak. Partner bisnis saya itu ada yang agama Yahudi, ada yang agama Nasrani, beragam. Kita satu grup, saling menyayangi, saling supporting. Jadi kalau makan sama-sama saya, mereka nggak minum wine, mereka proud of him. Itu. Tapi saya nggak pernah melarang dia. Nilai toleransi itu tetap ada begitu ya Pak ya. Sebetulnya Indonesia juga dulu dikenal dengan pribadi yang seperti itu, penuh dengan toleransi. Gitu. Tapi belakangan ini sudah mulai luntur kelihatannya. Saya dari NTT. Jadi saya sekolah di sekolah Katolik. Kecil saya bangun gereja. Tahun 92 bencana alam Flores, saya bangun gereja 163 gereja dan pura.
ini wujud daripada rahmatul alamin. Toleransi di sini kan bagaimana kita memahami agama itu sendiri. Karena negara ini bukan negara agama, hanya bangsanya beragama. Jadi artinya yang Islam melaksanakan ajaran Islamnya dengan baik dan benar, yang non Muslim, sahabat saya yang Kristen dan Hindu laksanakan ajaran agama baik dengan benar, akan terjadi titik temu, saling menyayangi dan mencintai perbedaan, menghormati perbedaan, bangga akan perbedaan, menjaga perbedaan, will become peace. Saya kasih contoh. Suami dan istri beda, tapi saling bangga, saling menyayangi, mendapatkan satu kebahagiaan. Jadi kita harus mencintai perbedaan itu. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena kemungkinan belum memahami agamanya secara baik dan benar. Satu. Yang kedua, kemungkinan dia terpengaruh dan menggunakan agamanya untuk kepentingan sesat. Misalnya kepentingan kedudukan, kepentingan harta dan sebagainya. Kira-kira begitu. Pak Indra, closing statement sedikit saja Pak Indra, bagaimana semangat para pendiri bangsa yang terwujud melalui proklamasi 17 Agustus ini? Nah, saya mengajak semua komponen bangsa, pertama terhadap pemimpin bangsa. Kan banyak hal yang didengungkan oleh presiden kita maupun menteri agama kita dan sebagainya, tentang revolusi mental ya. Nah, revolusi mental setahu saya itu pemahaman, mudah-mudahan tidak seperti yang terjadi di Karl Marx ya. Itu kan pemahaman revolusi mental merubah yang mapan menuju tidak mapan. Dan ini saya harapkan seluruh anak bangsa ini punya care terhadap negara ini dan care terhadap agamanya, dan selalu bagaimana supaya saling supportin satu yang lain dan menghentikan saling menyalahkan. Karena tidak semua manusia itu sempurna, pasti ada kekurangan satu dan yang lain. Saling mengingatkan, saling menopang. Misalnya Pak Jokowi presiden, he just one man kan, tapi kita saling supporting beliaunya, saling mengingatkannya. Supaya apa? Supaya beliau melaksanakan amanah yang diberikan oleh kita tuh dengan baik dan benar. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perbincangannya. Mudah-mudahan kita tetap terus menyadari bahwa ini memerlukan dukungan semua pihak untuk membangun bangsa, dan semoga peringatan kemerdekaan ini menjadi refleksi untuk terus berupaya mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu menjadikan Indonesia benar-benar merdeka dan berdaulat. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air Gemta, Bapak Indra Hasan.